ya. Dan hari ini ada 14 kemarin eh, batalnya sholat kita. Mungkin sepintas yang belum sempat gabung kemarin Ustadz ulang sedikit. Yang pertama keluarnya hadas, kejatuhan atau terkena najis apabila tidak dibuang seketika dan najis itu tidak dibawa, terbukanya aurat apabila tidak ditutup seketika, berkata ucapan lain dengan dua kalimat atau dengan satu kalimat yang memahamkan secara sengaja, melakukan sesuatu yang membatalkan puasa secara sengaja seperti makan dan minum, makan yang banyak secara lupa, bergerak 3 kali secara berturut-turut meskipun lupa, meloncat dengan keras walaupun sekali, memukul dengan keras walaupun sekali, menambah rukun fi'li dengan sengaja, mendahului imam dengan 2 rukun fi'li yang tertinggal darinya 2 rukun fi'li tanpa uzur dan alasan, niat memutus sholat di pertengahan, menggantungkan putusnya sholat dengan suatu kejadian, ragu-ragu di dalam memutus dan melanjutkan sholat. Inilah ke-14 hal yang membatalkan sholat kita, ya, dan itu sudah kita bahas kemarin. Maka pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita yaitu tentang bab berjamaah, ya. Wajib niat menjadi imam. Faslul ladzi yaljamu fihi niatul imamati arba'ah. Al-jum'atu wal mu'adatu wal manzuratu jama'atan wal mutaqaddimatun fil matar. Salat yang wajib bagi imam untuk niat menjadi imam di dalamnya ada 4. Yang pertama, salat Jumat. Ini salat Jumat itu wajib bagi imam untuk berniat menjadi imam. Lalu yang kedua, salat yang diulangi, i'adah dengan berjamaah. Maksudnya salat yang kita lakukan bersama-sama. Salat yang dinazarkan jika dilaksanakan dengan berjamaah. Kemudian salat jamak takdim yang disebabkan oleh hujan dan dilakukan berjamaah. Nah, jadi ini keempat tempat di mana seorang imam wajib untuk berniat menjadi seorang imam. Lalu kemudian berikutnya ada syarat menjadi makmum. Faslu surutul khadwatil lahada asara an la ya'lama butlana salati imamihi bihadasin aw ghairihi wa ya'taqida wujuba qada'iha alaihi wa alla yakuna ma'muman wala umiyan wa an la yataqaddama ala imamihi bil mawfiq wa ya'lama intiqalati imamihi wa yajtami'a fi masjidi aw fi salasi mi'atin zira'ain takhriban wa an yanwi al-qudrata aw jama'ata wa yatawaffaqa najmu salatihima wa ala yukhalifahu fi sunnati fahisatin mukhalafatin wa ayyutabi'ah. Syarat-syarat sahnya menjadi makmum. Nah, ini yang harus diperhatikan nih oleh para jamaah sekalian. Syarat-syarat sahnya menjadi makmum itu ada 11. Yang pertama, makmum tidak mengetahui bahwa sholatnya imam batal karena disebabkan hadas atau lainnya. Jadi ketika kita bermakmuman dan kita tidak tahu, ya, kita sebagai makmum tidak mengetahui bahwa sholatnya imam itu batal, maka sah bagi kita untuk bermakmuman dengan imam tersebut. Tapi buat seorang imam yang batal sholatnya atau dia berhadas, maka haram hukumnya meneruskan sholatnya. Karena salah satu yang tidak boleh atau haram dilakukan oleh orang yang berhadas atau tidak dalam keadaan suci adalah sholat. Tapi kita sebagai makmum yang tidak mengetahui imam itu batal, maka kita sah bermakmum kepadanya. Yang kedua, makmum tidak boleh meyakini bahwa sholatnya imam wajib diqadha atau diulangi. Jadi kalau makmum ragu-ragu mengikuti imam ini, misalnya, imam ini lagi atau saat itu sudah gugur. Kita kan ada misalnya kadang di masjid atau di musola ketika kita nak sholat kita ada kurang demen lah dengan sikok imam misalnya macam itu. Tapi kita ni tetap berjamaah ke masjid. Nah tiba-tiba ketika kita nak sholat ke masjid imam itu maju misalnya. Adalah rasa stuck di hati kita ini misalnya. Imam ini lagi dah sungkannya aku. Nah saat itu makmuman kita atau niat kita sebagai makmum ini sudah gugur. Jadi dengan kita sudah berniat seperti itu maka kita sudah dianggap sudah tidak bermakmuman lagi dengan imam tersebut. Jadi kita tidak boleh stuck. Jadi makmum tidak boleh meyakini bahwa salatnya imam ini wajib diqadha
atau diulangi. Jadi ketika kita sholat bersama imam itu kita ragu dengan imam ini. Entah kita ragu dengan bacaan Fatihahnya, entah kita ragu dengan apunyo. Pokoknya ada sejenis keraguan kita bahwa imam ini kurang fasih lah atau lain sebagainya. Maka saat itulah berimaman kita sudah tidak sah, ya, bermakmuman kita. Yang ketiga, imamnya tidak menjadi makmum. Jadi kalau imam ini niat menjadi makmum, maka ya sama-sama makmum, tidak kata imam. Maka sholat itu tidak sholat berimaman namanya. Lalu yang keempat, imamnya tidak umi. Orang yang umi ini bukan ibu, Umi itu orang yang tidak bisa membaguskan bacaan Fatihahnya sehingga merubah makna. Artinya imam ini bacaan Fatihahnya tidak lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Haji makmum na'budu imam ini. Padahal iyyaka na'budu ada. Dibacanya iyyaka na'budu. Ini batal sudah berjamaah kita. Kenapa? Karena imam ini bacaannya sudah ada fase Fatihahnya, sudah ada fase merubah pula. Merubah bacaan, ya kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Jadi kita ngapa iyyaka na'budu imam ya, sudah batal. Maka ketika imam tidak fase, tidak umi, tidak bagus dalam bacaan Fatihahnya, bukan berarti bagus nih nak mesti merdunia nih, karena ada wong tuh kadang memang suaranya serak-serak basah, dia tidak bagus, tapi makhrajnya benar. Makhrajnya tepat, tidak apa-apa. Sama Cak Ustaz. Nah, Ustaz ini termasuk suara yang serak-serak basah. Tapi makharijul huruf anak belajar. Tapi nak bagus ke suara, dah acak. Memang itulah suara anak. Dah acak nak bagus. Tapi anak walaupun buruk-buruk macam ini, anak pernah jadi imam di Masjidil Haram. Itu kelebihan anak. Karena waktu itu kami umroh. Jadi pas kami nyampe, nggak selesai sholat. Akhirnya jemaah kami ini belakangan. Lagi anak jadi imam. Maksudnya imam jemaah umroh gitu. Tapi di Masjidil Haram, tidak bohongan, memang sholat di Masjidil Haram nian. Ya tapi bukan yang di tengah Ka'bah itu, lah sih tangkep askar belum gitu. Maksudnya itu sholat di Masjidil Haram, aku jadi imamnya, tapi makmumnya jemaah travel gitu, travel umroh. Ya. Jadi ada wong-wong yang memang bacaan sholatnya itu dia tidak bagus, tetapi dia makhrajnya pas, tidak apa-apa. Jadi umi di sini maksudnya orang yang tidak bisa membaguskan Fatihahnya sehingga merubah makna, artinya dia bisa berubah macam itu. Lalu kemudian yang kelima, syarat menjadi makmum, makmum tidak berada lebih depan daripada imam. Nah ini perhatikan, terutama di bangunan masjid atau musola yang 2 tingkat. Karena banyak masjid musola yang 2 tingkat, dia di tingkat pucuk itu terkadang berada di depan imam. Dia berada di depan imam, ini yang jadi masalah. Maka hukum berimamannya tidak sah. Makanya untuk masjid yang 2 tingkat diberilah batasan shaf namanya. Tunjuk batasan shaf bahwa ini batas jamaah. Bahwa di depannya sudah batas imam. Apalagi kalau kita sholat di Madinah, misalnya kita lagi umroh kan, hati-hati tuh. Jangan sampai kita sholat melebihi imam. Kita sholat di depan makam Rasul sana. Nah, sementara itu di Raudhah itu imam berdiri di situ. Kalau kita berdiri di depan imam, maka makmuman kita tidak sah. Lalu selanjutnya makmum harus mengetahui gerakan-gerakan imam. Maksudnya makmum dengan imam ini ngerti. Tapi kalau sekarang kan alhamdulillah kita ada mikrofon yang besar. Seperti di Madinah atau di Mekah itu walaupun kita berada paling belakang kita mengerti bahwa imam ini rukuk atau sujud atau apa ya. Kita paham, alhamdulillah. Lalu kemudian yang ketujuh, antara imam dan makmum harus ada di antara satu masjid atau keduanya berada kira-kira dalam jarak 300 zira, 150 meter jika dalam tempat terbuka. Makmum ini berada di tempat yang kurang lebih 150 meter. Jadi antara imam dengan makmum itu ada di dalam satu masjid. Tidak boleh di tempat yang berbeda. Di tempat yang berbeda masjid. Misalnya kita sholat di di rumah. Di rumah lalu kemudian meloi karena suara masjid toanya besar ngadep rumah kita semayang dari rumah baik. Ini namanya al-penyu. Kepanjangannya penyungkan. Jadi dia tidak galap jalan ke masjid, cukup dari rumah karena corong masjid itu masuk ke rumah.
Tidak sah. Berbeda dengan kita berada di Mekah. Mekah itu berada di lapangan yang besar gitu. Walaupun dia diliput hotel tapi atapnya tetap langit galau gitu di Ka'bah itu kan. Jadi kita tetap bisa melok dan dia memang sesuai pekernya panduannya jelas. Imam arah kiblatnya juga jelas seperti itu. Tapi kalau di rumah tidak boleh gitu. Nih, wong sholat di masjid kita sholat di rumah tentunya berbeda. Karena ada makmum yang nanya, Ustaz, rumah aku kebenaran sebelah masjid. Jadi boleh tidak Ustaz, aku nih melok sholat di masjid be Ustaz. Macam itu, apa namanya, sholat di rumah be. Tapi aku melok panduan orang di masjid, tidak boleh. Kita berpisah tempat. Ya. Yang kedelapan, makmum harus niat mengikuti imam atau niat berjamaah. Jadi kalau kita nak niat menjadi makmum, maka kita niat mengikuti imam atau niat kita berjamaah. Ya aku berjamaah bersama makmum ini atau usolli fardu maghribi salah sarakatin mustaqbilal kiblati makmuman. Nah, ketika kita makmuman atau kita berniat mengikuti imam, maka itu sudah sah kita menjadi makmum atau berjamaah. Lalu selanjutnya yang ke-9, antara imam dan makmum cocok di dalam gerakan sholatnya. Tidak cocok bala pula, berasa dah imam mengangkat makmum rukuk nonggak ada ketemu ini. Ini maksudnya apa namanya, antara imam dengan makmum ni, makmum mengikuti gerakan imam. Kalau imam rukuk, makmum rukuk, imam sujud, makmum sujud, macam itu, ya. Maka satu gerakan. Tidak boleh menentang imam gitu. Misalnya imam sujud, kamu rukuk, karena ketinggalan 2 rukun, atau kelewatan sesudahnya 2 rukun, maka itu sudah membatalkan bermakmuman kita. Lalu kemudian yang ke-10, makmum tidak boleh berbeda dengan imam dengan perbedaan yang menyolok di dalam hal-hal yang sunnah. Jadi kita tidak boleh menyelisih imam sebagai makmum, karena adanya imam kata Rasul untuk dimeloi. Yang terakhir yang ke-11, makmum harus mengikuti imamnya. Maka ketika imam sujud, makmum sujud. Ketika imam rukuk, makmum rukuk. Maka kewajiban seorang makmum mengikuti apa yang dilakukan oleh imamnya. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu ingin bertanya tentang berjamaah ini. Wajib niat menjadi imam, syarat jadi makmum ada 11. Sebelum saya lanjutkan kajian berikutnya, mungkin ada yang pengen bertanya, Mbak Ike, boleh kita buka ruang pertanyaan, waktu dan tempat kami persilahkan.